勘弁しすぎじゃね。 Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Damaris. Apa kabar kalian semua? Sehat selalu ya. Seperti biasa, kali ini saya akan bahas tentang film yang seru, yang sangat menginspirasi tentunya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Oke, langsung aja. Film yang akan kita bahas adalah film yang berjudul Flying Colors. Sebuah film dari Jepang dan diangkat dari kisah nyata dan mendapat rating yang sangat tinggi di Jepang. Film ini dirilis pada tahun 2015. Di video awal memperlihatkan seorang gadis bernama Sayaka. Sayaka memiliki kepribadian tertutup dan dia sering dibully. Dia tidak memiliki teman sehingga dia sering pindah-pindah sekolah. Sayaka bukan anak satu-satunya nih kawan. Sayaka memiliki adik perempuan yang bernama Kasumi dan seorang adik laki-laki bernama Ryota. Semenjak kecil, Sayaka lebih dekat dengan ibunya karena ayahnya selalu fokus pada Ryota. Ayahnya sangat menginginkan Ryota menjadi pemain baseball profesional. Meskipun begitu, ibunya sangat sayang dan selalu ada untuk Sayaka. Di suatu hari, Sayaka terkena bola nih kawan di lapangan saat sedang merenung. Saat itu juga ibu Sayaka datang karena cemas dan mengayun sepedanya dengan sangat cepat menuju sekolahannya. Lalu wali kelas memberitahu kepada ibu Sayaka kalau dia menjadi korban bullying di sekolahannya. Ibunya lalu berpikir mungkin itulah alasan kenapa Sayaka selalu bilang tidak mau masuk sekolah. Karena seolah-olah tidak ada yang bertanggung jawab, Sayaka pun dipindahkan ibunya ke sekolah lain. Meskipun Sayaka sudah pindah sekolah, dia tetap tidak punya teman nih kawan. Saat Sayaka pergi bersama ibunya, dia melihat dua anak perempuan yang sedang pulang bersama. Sayaka melihatnya dan menyukai seragam mereka. Ternyata seragam yang digunakan mereka adalah seragam sekolah swasta khusus anak-anak perempuan. Sekolah swasta tersebut memiliki lembaga pendidikan hingga tingkat universitas, sehingga yang bersekolah di sana otomatis bisa langsung melanjutkan hingga tingkat universitas. Lalu, ibu Sayaka pun memasukkannya ke sekolah tersebut dan menyuruh dia untuk bersenang-senang di hari pertama dia sekolah. Ketika dia memasuki kelas, ada 3 murid cewek yang tiba-tiba menaikkan rok Sayaka. Sayaka bingung saat itu. Lalu 3 cewek itu mengatakan, dengan menaikkan rok ke atas, kamu akan terlihat lebih manis. Akhirnya, Sayaka merasa senang dan serasa menemukan dunia baru saat itu. Lalu 3 teman barunya juga mengajari cara untuk berdandan. Mereka berempat pun terus berteman hingga SMA. Mereka tidak pernah belajar sehingga membuat mereka ditempatkan di kelas terburuk di sekolah itu. Mereka hanya bersenang-senang tidak mempedulikan mata pelajaran. Dan setiap malam mereka pergi ke klub malam, yang membuat mereka selalu dikejar-kejar oleh gurunya yang bernama Nishimura. Bahkan Sayaka pun sudah tidak memperdulikan ayahnya lagi. Semakin hari penampilannya semakin menjadi-jadi. Ibu yang menegurnya pun sekarang sudah tidak didengarkan lagi. Lalu di tahun keduanya di SMA sesuatu terjadi. Sayaka ketahuan membawa rokok yang terdapat di dalam tasnya. Lalu dia dipanggil oleh gurunya untuk menghadap. Ibunya pun juga dipanggil untuk datang ke sekolahannya. Sebagai hukuman, Sayaka pun diskors dari sekolahan sampai entah kapan waktunya. Panik karena sudah tidak masuk sekolah, Sayaka cemas kalau tidak bisa melanjutkan ke universitas. Menyadari masa depan anaknya terancam, ibu Sayaka akan datang mendatangi sebuah tempat kursus dan menemui seorang guru bernama Subota. Di situ ia menceritakan semua yang terjadi pada Sayaka di sekolahannya. Belum ada kapoknya nih kawan, Sayaka malah datang ke tempat guru yang didatangi ibunya dengan penampilan seksi. Betapa terkejutnya guru itu. Lalu kemudian guru Subota memberikan tes kepada Sayaka untuk mengetes kemampuannya. Subota kaget karena tes yang diberikan hanya dijawab asal-asalan dan mendapatkan nilai 0. Subota tetap optimis nih kawan dan yakin bahwa Sayaka bisa melanjutkan ke Universitas Keio, salah satu universitas terbaik di Jepang bila Sayaka bisa berubah.
Sayaka pun pulang. Setibanya di rumah, Sayaka akan memberitahu ibunya kalau dia akan masuk Universitas Keio, dan dia juga akan memberitahukan hal ini pada ketiga temannya. Namun, mereka sangat tidak yakin dengan kemampuan Sayaka. Sayaka terus belajar, sehingga sekarang dia sudah ada sedikit kemajuan. Ayahnya yang tidak peduli sedikit pun, ia malah berkata kalau Sayaka adalah kegagalan di keluarganya. Dan hanya Ryuta lah satu-satunya harapan bagi mereka. Keesokan harinya, Sayaka datang lebih dulu di tempat kursus dan dia bilang semua yang dilakukan untuk ibunya dan akan membalas semua perkataan ayahnya. Tiba-tiba datang seorang murid cowok bersama ibunya. Dia adalah Mori Reiji. Di situ terlihat Reiji tidak mau ikut kursus dan berusaha untuk kabur. Ibunya memohon pada guru Subota agar membuat Reiji lulus masuk universitas. Subota akhirnya mendekati Reiji dan memujinya. Tak disangka-sangka besoknya Reiji datang ke kursus dan mulai ikut belajar. Hari-hari saya lalui dengan terus belajar di bawah bimbingan guru Subota. Ia bahkan telah bisa mengerjakan tes dari sang guru. Sayaka kini sudah kembali ke sekolah, namun dia lagi-lagi tidur di kelas dan membuat guru Nishimura menegurnya. Singkat cerita, Sayaka akan terus belajar dengan sungguh-sungguh. Ia semakin giat belajar lebih dari biasanya. Karena belajar sampai malam, hal itu membuat Sayaka selalu ketiduran di kelas. Di sisi lain, melihat sikap sang ayah, Ryota sendiri merasa sudah muak dengan baseball. Hal itu membuat ayahnya semakin emosi. Ryota yang tidak ingin mendengar apapun lagi, ia kemudian pergi ke kamarnya. Sayaka berusaha menyusul dan menasehati adiknya, tapi Ryota sudah kehilangan semangat dia. Suatu hari, Sayaka akan mengikuti kursus yang kedua. Bahkan setelah dia berusaha, hasil tesnya tetap sama dan mendapatkan nilai E. Subota menyuruh Sayaka pergi ke Tokyo untuk mengunjungi Universitas Keio. Namun, Sayaka menolak karena menurutnya hal itu akan sia-sia. Sejak hari itu, di rumah menjadi terasa sepi. Ditambah Ryota yang kabur dari rumah gara-gara pertengkaran dengan ayah. Sayaka berusaha menasihati Ryota, akan tetapi Ryota malah membuat Sayaka marah dengan perkataannya. Di rumah ibunya menidurkan bayi dengan berlinang air mata. Tak lama kemudian Sayaka pulang dan meminta satu hal pada ibunya. Ternyata Sayaka akan meminta sang ibu untuk menemaninya ke Universitas Keio seperti saran dari guru Subota. Singkat cerita, Sayaka akan kembali menemui guru dan memutuskan untuk ikut kursus lagi. Hingga suatu hari Sayaka telah mengikuti ujian simulasi. Ketika hasil ujian sudah diterima, dia memberikannya kepada guru Subota dan mereka pun membukanya bersama-sama. Tiba-tiba setelah itu Sayaka mengayuh sepedanya secepat mungkin menuju ke rumahnya dan ingin memberitahukan tentang hasil ujian kepada ibunya. Sesuatu terjadi setelah Sayaka tiba di depan rumah. Semua keluarga sedang berkumpul dan sedang membakar sesuatu. Ternyata ayah Sayaka sedang membakar semua perlengkapan baseball milik Ryota. Suasana sedih pun semakin terasa di sini saat ayahnya sudah memulai menyerah dan membebaskan semua keinginan anaknya. Ryota pun kebingungan dengan jalan hidupnya. Lalu Sayaka memberikan hasil ujian ke Ryota. Dia pun kaget dengan hasil nilai ujiannya. Karena 50%, Sayaka akan ada harapan untuk melanjutkan ke universitas yang dia inginkan. Di keesokan harinya, ayahnya sudah berubah dan mau mengantar Ryota pergi ke sekolah. Bahkan, dia mengucapkan semangat untuk Sayaka. Suasana kembali ke rumah di mana Sayaka mendapat kabar gembira bahwa dia lulus ujian tahap pertama. Semua ikut senang termasuk gurunya Subota dan teman kursusnya Reiji. Singkat cerita, Reiji pun tidak mau kalah dengan Sayaka dan akan membuktikan kalau dia juga bisa melanjutkan ke universitas yang dia inginkan. Sayaka menulis surat untuk gurunya Subota. Surat itu berisi ucapan terima kasih untuknya yang sudah bisa merubah hidupnya seperti sekarang. Sayaka memulai ujian dan pada malamnya dia mendapatkan telepon. Ucapan dari guru Subota bahwa dia yakin Sayaka akan lulus. Hari terus berganti karena Sayaka masih ada ujian di hari selanjutnya.
Ujian pun berakhir dan guru Subota mendapatkan telepon dari Sayaka. Sayaka mengatakan bahwa dia gagal. Lalu Subota masih tetap memberikan semangat bahwa masih ada ujian ilmu politik dan dia yakin Sayaka akan berhasil kali ini. Lalu kemudian Sayaka bertemu dengan 3 temannya dan teman mereka memberikan ucapan selamat akan kerja kerasnya. Lalu mereka mengajak Sayaka untuk bersenang-senang setelah itu untuk menghiburnya. Keesokan harinya dia mendapat kabar gembira akan hasil ujiannya. Lalu dia pergi ke guru Subota setelah memberitahu ibunya bahwa dia diterima di Universitas Keio. Ibunya juga memberikan kabar itu kepada ayahnya. Mereka sangat senang terharu akan keberhasilan Sayaka. Namun sayang di sisi lain Reiji gagal di tahun ini dan dia tetap semangat untuk belajar dan akan mengikuti ujian lagi dan yakin akan berhasil di tahun depan. Dan film pun selesai dan dia berpamitan kepada keluarganya untuk berangkat. Gimana nih kawan? Filmnya seru bukan? Ambillah sisi positif dari film ini. Tetap semangat, sehat selalu. Kita jumpa lagi di video dan cerita menarik selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Bye-bye.